opening sebuah hotel ya di kota Hmm? di tempat saya tinggal. Hmm? Nah, namun di awalnya itu konsepnya itu lebih ke arah ke keinginan. Nah, Hmm. apakah keinginan itu bisa berubah menjadi bisa turun ke kebutuhan sih, Bu? Oh, jadi pertanyaan Bapak pertama Bapak bikin usaha tuh atau produk jasa tuh di keinginan cerita nama gaya gitu ya. Nah, Iya, pas seperjalanan ternyata jadi downgrade ke butuh gitu. iya. Soalnya waktu pada saat persiapan sebelum grand opening itu Hmm. kan kita ada pertemuan dulu sama ownernya kan ya. Hmm. Hmm. Semua peralatan semua disiapkan itu Hmm. yang udah levelnya itu udah yang bagus banget Hmm. gitu Hmm. Hmm. propertinya Hmm. sampai juga buat meeting room yang bagus Hmm. gitu Bu ya, Hmm. serta menyediakan paket-paket tertentu gitu. Hmm. Namun seiring berjalannya waktu itu kan bukanya itu Februari mau dekat-dekat corona gitu. Hmm. Nah, pada saat buka malah downgrade Bu, seperti itu. Malah ada beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi seperti pelayanannya makin menurun, tidak Hmm. sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Padahal properti dan segala macam yang disiapkan itu udah kelasnya itu udah di atas. Pokoknya yang bagus deh gitu, Bu. Udah bagus ya. Sip. Iya, Jadi, nah itu pengalaman Pak Teguh berarti pada saat opening udah direncanakan, tapi fisiknya kan secara fisik kan udah bagus ya, udah dikeinginan ya, hanya udah terseok-seok bagus, di Bu. terseok-seok di dalam prosesnya ya. Iya, Kalau saya taksir terseok-seok di prosesnya. Kira-kira untuk supaya tidak downgrade ke kebutuhan sebetulnya itu pantang sekali kalau kita udah bilang keinginan jangan turun, jangan downgrade gitu. Kalau bisa mah harusnya upgrade gitu. Jadi gimana caranya? Kadang nah perlunya seorang profesional yang apa istilahnya ya, yang kreatif, inovatif tuh gimana caranya tadi kasusnya Pak Teguh tuh tidak terjadi bahwa itu sampai ke kebutuhan gitu. Jadi misalnya tadi kan saya lihat di prosesnya yang terseok-seoknya karena situasi ekonomi dan segala macamnya. Nah, Bapak bisa sisir juga dilihat dianalisa dari sisi apa ada yang 6M atau 5M gitu. Apakah mennya, apakah metodenya, apakah mesinnya, apakah maninya atau apa gitu ya materialnya. Nah, bisa jadi misalnya maninya yang kurang berarti materialnya ada kita manfaatin atau man-nya atau SDM-nya yang kita create gimana caranya supaya bisa tetap masuk di keinginan gitu. Nah, itu saya pernah ngalamin gini, pernah mengalami gimana caranya saya bisa menggunakan orang desa, maksudnya orang lokal, tapi bisa disuguhkan ke tamu Eropa gitu atau tamu overseas atau tamu yang level tinggi. Jadi tetap dengan diri mereka pelayanan itu yang sabta pesona, jadi tetap rengkuh. Kemudian ya ini di golf di lapangan golf tuh waktu itu kita memanagenya adalah di keinginan tetap di keinginan bahkan keinginan plus masuk ke experience. Salah satunya misalnya pelayannya itu adalah terbiasa dengan sapaan, kemudian rengkuhnya tuh rengkuh Sunda, kemudian udah refleks gitu ya di corporate culture-nya tuh dia hafal nama si golfer, nama tamu yang masuk satu-satu. Kadang-kadang dari mulai porter sampai dari caddy sampai ke starter tuh gila gitu 400 pelanggan dia tahu namanya satu-satu loh gitu. Nah, kadang-kadang bisa di-create dari sananya contoh-contoh kecilnya gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak menyerah, coba dari mana ya kita bisa ambil supaya tidak downgrade gitu. Kalau enggak, Bapak waktu itu melakukannya mungkin di positioning pricing ya barangkali ya, Pak Teguh. Pak Teguh menyatakan bahwa Pak Teguh ke kebutuhan, apakah ada downgrade di pricing? iya Bu, ya ada downgrade di pricing Bu. Di penyesuaian di pricing ya? Iya, Nah, kalau kalau onorogo onoropo sih sebetulnya ya nggak masalah, tapi berarti triknya Bapak naikin volume. Ngerti iya Bu, iya. kadang-kadang gitu tuh orang marketing tuh ya udah kalau memang harganya diturunin ya udah volume kencengin gitu pilihannya nggak jauh dari kalau nggak pricing ya volume gitu kalau pricingnya turun berarti volumenya naikin dong berarti gitu jadi tapi sah-sah saja cuma kalau udah suasana pandemik gini mah nggak bisa didebat Pak ini Pak Teguh agak susah nih apa namanya kita berdiskusi perihnya tuh gitu. Tapi sebetulnya banyak cara juga peluang-peluang sebetulnya masih ada terus tidak akan berhenti gitu.
Barangkali Bapak Ibu ada tanggapan untuk Pak Teguh tadi yang keinginan tapi bisa karena proses terseok-seok bisa jadi downgrade ke kebutuhan. Bagaimana tanggapannya atau ada solusi? Boleh yang berkenan? Berbagi pengalaman aja sih Bu ya. Siap, Mungkin silahkan. solusi tapi pengalaman. Dulu saya pegang Burgundy. Burgundy, ois, mantap. Wine itu Bu, di kelasnya juga. Memang dari awal kan ownernya ada 3. Dari keinginan owner dibuatlah tempat yang eksklusif gitu loh Bu. Benar, sampai ada kamarnya ya, cottage ya? Iya, berikutnya sih ada itu. Cuma di awal-awal jadinya si ujung-ujungnya duit sih Bu ya. Karena mungkin si pasarnya masih belum siap. Akhirnya owner juga lama-lama lemes gitu. Karena memang untuk yang mengejar luxury ini kan di daerah Bandung belum terlalu banyak. Gitu. Memang sama teman-temannya udah diwanti-wanti, udah diomongin. Kamu kalau bikin tempat luxury itu pasti nggak akan rame. Kalau dibikin rame, orang-orang yang luxury pasti kabur. Benar. Tidak mau bergaul dengan yang rame-rame gitu. Karena tipikal yang luxury itu nggak mau kayak cendol ya, nggak mau ribetnya, nggak mau rame ya. Betul, Bu. Berarti pinter. Nah kan kita udah tahu karakter yang luxury itu, karakter yang harapan luxury itu benar-benar customize ya, Blue Ocean gitu ya Pak Wahyudi. Nah, jadi akhirnya ownernya nggak kuat. Sementara kalau mau dapetin uang banyak, kita mesti ngambil Grab market yang besar yang dengan bus. Dan pasti mereka kadang-kadang mintanya ada local disease-nya. Jadi lucu pengalaman, mereka sudah booking ke kita. Terakhir mereka minta harus ada rebusan, Bu. Nah, harus ada rebusan. Chef saya tuh masih yang memang dia ditarik dari Jakarta, Bu. Jakarta untuk pegang luxury. Dia bilang, tempat saya nggak boleh ada rebusan. Tolak itu tamu. Jadi saya udah bilang oke sama tamunya, gara-gara rebusan harus di-cancel. Karena itu melanggar tempat kita yang luxury ini. Tapi akhirnya ya nggak kuat ownernya, Bu. Ya sudah, akhirnya chefnya di-cut. Akhirnya mereka juga akhirnya demi bertahan ya harus menurunkan, tapi nggak sampai ke level kebutuhan. Iya. Itu keinginan gitu. Siap. Sekarang sih bukan aksi tapi di high ya sedikit lebih lah. Jadi keinginan plus lah ya. Keinginan plus lah Bu begitu. di one plus lah gitu ya. Siap. Baik. Nah, berarti salah satu caranya berarti sampai ngebuka cottage itu adalah untuk ekspansi ya, untuk ngejar volume juga. Betul Bu juga. Sip. Berarti kita udah tektokan nih, jadi udah ada pengalaman kadang-kadang gitu ya. Jadi ini berarti kalau saya lihat kasusnya Pak Wahyudi itu kan di Burgundy itu dulu memang happening banget kan. Dulu tuh ingat ada Burgundy The Peak pertama tuh ya, The Peak yang di atas tuh. The Peak kan. Kemudian Burgundy yang daerah itu, kemudian yang di Dago Pakar tuh ada satu apa Pak? Yang mahal tuh. Bukan Sierra apa gitu ya. Nah, Burgundy itu luxurious banget memang dahulu. Atau karena momentumnya atau karena tidak konsisten barangkali. Nah, kata kunci di kualitas itu adalah standarnya harus standarnya sama dan konsisten. Kemarin Bu Yunita apa? Bu Yunita konsisten ya? Dinamis. Dan dinamis. Nah, tapi sebetulnya kalimatnya adalah di konsistennya dulu gitu. Standarnya adalah sama, konsisten ternyata, kesepakatan ternyata nggak bisa diharapkan semua nih, nggak bisa di luxury, ternyata bisa downgrade. Jadi memang akhirnya dari cerita tadi banyak sekali perspektif nih. Dari tadinya harapan bisa jadi turun ke keinginan plus, dari keinginan berarti jadi butuh plus gitu. Nah, itu berarti harus muter lagi tadi ke arah manajemen pemasaran. Jadi, strateginya apa, taktiknya apa, akhirnya muter lagi. Makanya dibilang dinamis gitu. Tapi memang kalau mau bermain di luxury, di experience, di high end itu memang harus mau komit gitu. Konsisten atau komitmen. Kalau memang udah di situ ya di situ. Kalau ditolak ya ditolak gitu. Akhirnya kadang-kadang ada kata begitu ya Pak, ada kata arogannya seolah-olah gitu ya Pak Wahyudi ya. Ada kata arogan gitu.
kayak Hilton sama Arya Duta. Maaf jadi bilang merek ya. Jadi misalnya Hilton kita pengen table manner itu misalnya dia harus 300.000 pokoknya plus gitu. Sementara kalau di level bintang 5 international chance yang lain masih boleh itu 250 sekian gitu. Nah, kalau memang dia sampai nggak apa-apa lepas akhirnya gitu. Kadang-kadang kalau memang mau komit di luxury atau itu memang mau nggak mau ambilnya adalah kualitas gitu, bukan kuantitas gitu. Jadi akhirnya itulah kalau experience tuh Pak Cahyadi, Pak Wahyudi itu udah terbiasa dengan kualitas, ya orangnya nggak akan bisa banyak cendol begitu gitu. Kalau digabung, nah sekarang akhirnya ada sistem combo. Jadi owner-owner tuh sekarang ada sistemnya pengen keinginan dan luxury atau keinginan dan kebutuhan digabung. Jadi kayak combo begitu. Misalnya hotel bintang 4 sama bintang 2. Kayak Haris dengan popnya gitu. Jadi semua segmen dia ambil gitu dalam satu lokasi. Misalnya Grand 8 sama bawahnya gitu sama Vio dalam satu lokasi. Tapi kalau Trans sama Ibis mah beda lagi. Cuma dalam satu lokasi itu biasanya sistem konglomerasi ya udah pasarnya ke sana semua, nggak bisa ke lain hati gitu. Dimiliki oleh satu orang gitu. Kadang main combo begitu karena dia ingin ya keinginan pengen, kebutuhan pengen, dia bikin 2 segmen gitu. 2 produk juga akhirnya 2 produk dan jasa. Nah, ini barangkali nanti bisa Bapak Ibu gali lagi silahkan seperti apa diterapkan kepada produk dan jasa Bapak Ibu. Tadi ada pencerahan dari Boleh berbagi pengalaman. Oh, siap Bu Yunita, monggo. Iya, kebetulan tadi Bu Ami sudah mengangkat soal bandeng ya. Betul. Kalau saya kebetulan memang produk di kedai saya itu awalnya itu sudah berjalan 1 tahun, berarti karena pandemi juga, karena WFH yang 14 hari itu, saya memang berlangganan ayam organik saat itu. Iseng-iseng saya buat produk dan saya posting dan ada yang tertarik. Nah dari situ awalnya. Dari ayam organik itu saya buat bakso, terus ada yang mau gitu biasa di status, kemudian berapa gini-gini, terus lanjut saya pikir lagi dari ayam organik sendiri bikin nugget, selanjutnya bikin dimsum, selanjutnya dan banyak lagi variasinya. Jadi kedai saya itu memang ciri khasnya mengangkat olahan dari ayam organik. Dan ayam organik itu mungkin Ibu sudah mengenal Berkah Chicken ya. Berkah Chicken kalau di Bandung mungkin harganya cukup lumayan ya, karena memang pusatnya itu adanya di Kuningan gitu untuk pabrik ininya. Jadi sertifikat halalnya juga jelas gitu. Dan pakannya kenapa dibilang ayam sehat atau organik karena dia menggunakan rempah-rempah gitu. Jadi tanpa suntikan dan sebagainya. Ada kantornya. Jadi ya itu juga yang membuat saya jadikan ciri khas gitu di kedai saya untuk olahan makanan dari chickennya itu memang dari ayam organik begitu. Dan keinginan ya itu tadi mungkin lebih ke di berbagai macam olahan dari ayam tersebut gitu divariasikan, termasuk dibuat burgernya sekarang gitu dibuat. Silakan teman-teman follow IG-nya. Follow IG-nya. Apa judul IG? Siap Bu Yunita, siap. Dari Pesona 27. Woi, gitu. Nah, itu berarti itu kan udah berarti yang kita laksanakan sehari-hari itu atau pernah udah dijalani pengalaman tuh. Nah, di sini kalau di ilmu pemasaran sampai kualitas tuh berarti maksudnya ke sini gitu ya Bu Yunita ya. Jadi kalau tadi ada strategi, ada taktik, berarti tadi tinggal di taktiknya. Ibu kan marketing mix ya, berarti ada di promosinya, berarti komunikasikannya itu yang Ibu kencengin kalau mau masuk ke luxury atau keinginan plus, di promotionnya itu yang di mengkomunikasinya itu supaya tercipta brand bahwa Ibu tuh ingat Ibu berarti ingat organik itu ingat halal, ingat sehat gitu. Sekarang tuh yang halal itu, yang sehat itu adalah yang hal gitu. Yang apa istilahnya? Orang tuh sekarang tuh udah sadar sehat gitu. Barangkali maksud saya masukan untuk Bu Yunita tuh jangan lupa mengemas di 4P-nya itu kan ada promotion. Nah, promotionnya itu salah satunya bisa jadi seperti tadi bandeng tadi, mungkin sejarahnya bandeng atau organik itu apa. Tadi kan saya baru tahu ayam sehat, ayam organik itu berarti kan makanannya dari rempah-rempah. Kirain tuh saya ingat kalau ayam organik itu adalah ayam kampung gitu.
Nah, barangkali kan edukasi pasar tuh harus. Nah, Ibu tuh masukkan Iya. di apa Bu, bisa di kemasan. Kadang-kadang kan suka ada kan di kemasannya di dusnya dituliskan ayam organik adalah apa, atau di sosmed-sosmed, di websitenya, terserah, banjiri saja dengan edukasi itu gitu. Jadi di 4P-nya itu, di promotionnya itu. Gitu ya Bu ya. Sip, Adik mantap. saya nyari di Bandung itu yang filletnya aja 1 kilo 80.000. Wah, Itu dada filletnya. si ayam sehat eta teh. Iya Oh. gitu, sampai karena beda dari hasil olahannya pun segar, gak bau amis gitu. Jadi entahlah, bagus lah gitu. Siap. Mantap Bu. Berarti udah dipraktekkan ke sana, cuma saya kasih clue-nya lagi, berarti utak-atiknya di 4P-nya tadi ada promotion. Di promotion tuh berarti di storytelling kan, kalau sekarang saya lagi ngulik storytelling nih. Storytelling itu ada content writing sampai ke sana, nanti gabung di kemasan. Jadi kalau kita beli sesuatu yang branded itu Hermes misalnya ya, kita beli apa ya, barang-barang yang rada mahal kayak body shop aja. Di dalamnya kan suka ada lampiran sertifikatnya gitu ya. Terus ada kata-kata tentang lingkungannya, ada say thank you sudah beli produk ini berarti Anda menyelamatkan apa gitu, meniasa bahagia gitu kan. Nah, kalimat gitu aja kan, oh gitu. Itu tuh udah bisa jadi ke luxury nanti ngambilnya gitu. Jadi Bapak Ibu mulai kalau mau nembak luxury sebetulnya nggak jauh-jauh, isi aja kondimen. Kondimennya tuh kan bukan berarti apa, bisa jadi dengan ilmunya itu yang digabungkan dalam kemasan atau yang dipromosikan dalam edukasi pasar atau target Bapak Ibu. Begitu ya? Sip, aduh mantap nih, ada bandeng, ada organik. Sip, kita lanjutkan dulu. Terima kasih sekali nih, perspektifnya banyak nih para pengusaha. Burgundy tuh gaya tuh sama juga. Mau wedding dulu, foto pre-wed di Burgundy tuh mending mahal gitu. Saya juga inget ngalamin tuh rada susah ke sana mah gitu. Ada wine-nya. Ya Pak Wahyudi ya. Siap. Betul. Waktu itu karena momen kayaknya Bapak. Sip, sama situasinya. Sip. Lalu sekarang kita akan masuk, mohon izin saya lanjutkan dulu. Tujuan pemasaran dalam perilaku konsumen itu berarti memberi informasi. Tujuan promosinya adalah informasi produk kepada target potensial. Jadi edukasi pasar tuh ada kategorinya juga nih, informasi harus edukasi pasar loh gitu. Kemudian kenaikan penjualan pasti ujungnya ke sales, kemudian mendapatkan pelanggan baru dan loyalty, kemudian kestabilan penjualan, kemudian membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing, membentuk citra produk di mata konsumen. Nah, nomor 5 ini berarti Bapak Ibu harus mampu menentukan unique selling point-nya masing-masing. Jadi sebetulnya keunggulan saya apa sih gitu dibanding produk dan jasa yang lainnya. Misalnya tadi udah ayam sehat, berarti ya ayam sehat organik gitu. Apalagi bisa dijadiin ke diet gitu. Dan bisa melangsingkan, bisa memperpanjang umur 100 tahun barangkali gitu. bisa begitu kalau udah sehat, pasti kan gitu. Nyambung kemana-mana sah-sah saja kalau dikaitin gitu. Tapi memang harus yang empiris ya, berdasarkan fakta. Seperti itu alurnya. Kemudian nah ini marketing ini mengkomunikasikan marketing communication mix-nya. Jadi advertising itu kan seolah-olah iklan yang berbayar ya. Jadi sekarang tuh kalau dari zaman dahulu saya seringnya pakainya publikasi. Jadi kalau advertising itu iklan, langsung spesifik kita kayak hard promotion itu sebetulnya ya. Tapi kalau publikasi itu bisa berbagai kegiatan di dalam publikasi, tidak jadi berupa berita-berita kegiatan-kegiatan tuh nanti masuk di media gitu. Jadi kadang-kadang yang modalnya nggak ada mah rata-rata menggunakan PR and publicity. Jadi public relation kemudian ke publikasi. Saya sering sekali menggunakan itu advertisingnya terbatas sekali budget-budgetnya gitu. Jadi kalau untuk level tetap perlu promosi, tapi tinggal dipilah persentasenya saja. Karena kalau promosi biaya, ini anak sales marketing tuh suka gini, biaya promosi tahun ini sekian jutanya gitu. Tapi achieve-nya harus begini gitu. Nanti dikaitinnya sama revenue-nya ujungnya gitu. Jadi kadang-kadang, aduh di tengah-tengah bulan suka direjus lagi, nggak bisa gitu. Zaman dulu ingat saya waktu
Horizon atau BGG itu saya masuk di Harper Bazaar misalnya. Iklan saya mau nembakkan orang eksekutif Jakarta tuh ya, karena targetnya Bandung tuh pasti orang Jakarta, pasti kayak Pak Cahyadi tuh Burgundy tuh pasti nembaknya Jakarta sama Indonesia Timur tuh yang banyak duitnya di luar yang overseas ya. Nah ke sana tuh kan harus kita telusur mana ya yang komunitas-komunitasnya gitu sampai ke top 40 banker gitu itu kita masuk gitu. Masuk kadang kita kalau iklan itu dia yang mahal. Billboard aja advertising billboard dulu paling kenceng tuh yang di pintu tol Pasteur 300 juta setahun. Gitu saya mana nggak ada duitnya nih, owner juga susah gitu. Jadi akhirnya disiasati dengan misalnya punya budget 100 juta untuk setahun, dipecah-pecah gimana caranya, akhirnya pakai publikasi. Pokoknya ada viral-viral gaung gitu dengan join event biasanya gitu. Jadi ini kalau di marketing communication ya, jadi ada advertising, iklan, kemudian ada sales promotion yang ke sales. Jadi yang salesnya tuh ada personal selling sama sales promotion, kemudian event and experience ini bisa dengan corporate gathering, gathering semua bisa digabung-gabung. Kemudian publikasi, direct marketing, interaktif marketing. Apalagi sekarang udah marketing online. Jadi relatif lebih kalau dibilang murah sebetulnya dibanding yang dulu-dulu sih sebetulnya asal analytical-nya bagus bisa dengan Google Ads aja kita udah dapat gitu biasanya. Kemudian saya masuk dulu ke konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah kata kuncinya adalah mencapai tujuan organisasi. Di situ di dalamnya penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, tetap ujungnya juga memberikan kepuasan yang diharapkan. Jadi menentukan kebutuhan dan keinginan, kemudian tujuannya dulu adalah memberikan kepuasan yang diharapkan. Tapi ada kata lagi secara lebih efektif dan efisien. Waduh, nah itu kalimat itu rada susah kita implementasinya tuh. Nah, konsep pemasaran yang dilakukan bisa caranya temukan keinginan target pasar dan penuhilah. Aduh gitu. Mani bagus gitu ya. Kemudian buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dapat dibuat. Nah, ini kalimat apa nih? Coba ya. Buatlah apa yang dapat dijual dan jangan berusaha menjual apa yang dibuat. Jadi customer oriented berarti kan ya? Berarti customer atau market demand gitu. Jadi lihat dulu permintaannya baru dibuat gitu. Tapi ada juga yang nyeleneh. Saya mau pokoknya bikin dulu, pokoknya tes pasar. Nanti siapa nanti ambil gitu. Kemudian cintailah pelanggan, bukan produk kita gitu. Nah loh, pelanggan, cintailah pelanggan ya, bukan produknya kita. Maksudnya berarti kan di apa ya istilahnya, di maintain pelanggan itu sampai ada guest retention, sampai ada customer relationship management. Nah itu kan ada CRM tuh sampai ke sini gitu. Demi pelanggan yang setia dan loyal, kemudian produktif ya. Kemudian lakukanlah menurut cara Anda. Ini contoh Burger King, misalnya Burger King itu bisa jadi kalau contoh di Burger King itu dia sesuatu ambil promosi itu yang nyeleneh gitu. Jadi dia bikin misalnya kalau yang saya baca di rilisnya itu dia ngajak kolaborasi saingannya McD. Jadi burger itu kan identik dengan Burger King dan McD ya, tapi yang top one-nya adalah Burger King. Pernah ngajak kolaborasi gencatan senjata dengan McD. Jadi bikin burger bareng gitu. Kemudian padahal dia kan dianggap kompetitor utama gitu. Terus dia bikin burgernya 34 jam. Dia videoin proses tahan burger dia selama 34 jam sampai muncul jamur, sampai apa dan apa. Nah, itu edukasi pasarnya tuh sampai ke real dia. Barang saya tuh seperti ini, misalnya tadi ayam sehat tuh nanti kalau diinikan tuh di videoin, diedukasi ke pasarnya gitu, dipromosiin. Kemudian kalau Anda yang menentukan ini adalah United Airlines, itu dia menggunakan cara overbooking. Jadi overbooking sengaja dia ciptakan terima orderan. Zaman dulu kan zaman bagus gitu ya. Jadi over demand. Overbooking nanti atur, nanti yang bookingnya itu sudah, yang overnya itu sudah sengaja dia sudah siapkan gimmick-gimmick
kompensasinya nanti masuk kemana, jadi asa puas. Jadi tadinya yang mau ngeluh tuh dia dapat upgrade malahan gitu. Nah, cara promosinya kayak begitu. Atau bisa jadi promosi-promosi yang bakar uang, kalau kayak OTA dulu. Ingat waktu sekarang aja Shopee sekarang lagi bakar uang. Shopee Food kan lagi promosi barang banget nih sekarang. Tadinya kan Shopee hanya barang aja, sekarang ada foodnya. Jadi kadang satu makanan biasanya 50.000, dia jual cuma 9.000 tanpa ongkir. Berarti ada biaya promosi yang dia tanamkan di situ. Nah, itu bisa jadi plus minus sih. Kalau duitnya banyak, ada masanya kembali. Nah, ada juga orang-orang karakter konsumennya itu kan hanya ya udah sesaat saja, nanti kesananya nggak loyal gitu. Kalau produknya nggak pas sih, dia nggak akan mengulang gitu. Itu kemudian melakukan segalanya dalam batas kemampuan, menghargai uang pelanggan yang syarat dengan nilai mutu dan kepuasan. Jadi maksudnya si Penny ini adalah tolonglah kalau pelanggan udah beli, pikirkanlah dong, hargai bahwa pelanggan itu udah memberikan nilai, maka berikanlah mutu dan kepuasan gitu. Jadi itu kalau dari sisi konsep ini. Dan waktu di pertemuan awal saya bilang bahwa kenapa sih kita harus ngobrol tentang service quality atau kualitas pelayanan, karena pelayanan itu, wisatawan itu berhak atas jaminan pelayanan sesuai dengan standar. Itu ada kalimat di pasalnya. Wisatawan itu berhak mendapatkan jaminan pelayanan sesuai dengan standar. Itu rada beratnya teh. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, orang udah beli ya udah hak mereka, udah hak yang membeli gitu. Saya masuk kepada berikutnya. Konsep pemasaran ini ada 6 konsep. Oh, kita hampir jam 9 nih, belum ke pemasaran poin 40. Saya rada ngebut. Jadi ini untuk di 6 konsep pemasaran ini ada produksi, produk, penjualan, pemasaran sosial, dan pemasaran global. Nah, ini saya tidak akan kupas terlalu dalam, tapi monggo Bapak Ibu nanti bisa jadi gali lagi. Sebetulnya sekarang udah masuk kemana nih konsep pemasaran sosial barangkali Bapak Ibu dengan komunitas people to people gitu. Nah, ini sudah masuk ke konsep pemasaran sosial. Kalau global bisa jadi udah lintas area, udah internasional atau multi nasional. Nah, ini untuk marketing mix-nya kalau yang awal kan memang 4P ya Bapak Ibu. 4P itu kan marketing mix 4P itu product, price, promotion, place. Nah, tapi sekarang untuk yang modern ini bahkan sudah ditambahkan dengan jadi 7. Jadi ada prosesnya, kemudian ada people-nya, kemudian ada physical evidence-nya. Ini juga silakan Bapak Ibu gali lagi, Bapak Ibu mau main di mana. Nah, 4P ini, marketing mix ini masuk ke taktik ya. Kalau di marketing tadi kan ada strategi, ada taktik, ada value. Jadi kalau marketing mix ini adalah langsung udah metodenya gitu, udah taktiknya gitu. Jadi kalau taktik itu adalah eksekusinya. Kalau masih di strategi kan tataran menentukannya aja, STP. Komunikasi di marketing ini ada company-nya, perusahaan, ada customer, ada employee, ada orang di dalamnya ya. Ini saya skip aja dulu. Nah, strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk mencapai target pasar, kemudian merubah mereka menjadi konsumen produk atau konsumen aktual. Di sini marketing strategi, kalau yang tadi dari atas itu kan STP ya, tapi ternyata kalau mau dibedah lagi, ternyata banyak yang harus kita kerjakan alurnya. Nah, online marketing strategi ini tadi kan kalau aktivitas marketing itu kan banyak tadi ya, ada advertising, ada publikasi. Nah, ini khusus untuk online marketing strategi. Ternyata ini banyak, mohon maaf ini saya pakai logo yang kembang Serena waktu itu saya bikin, saya ambilkan ke sini. Jadi kita laksanakan karena istilahnya low budget untuk promosinya, jadi saya ambil publikasi sambil dengan online. Nah, online marketing strategi ini bisa banyak macamnya. Ada sosial medianya, kemudian ada email marketingnya, online advertisingnya, online salesnya, kemudian ada search engine optimization SEO. Jadi biasakan pakai hashtag SEO-nya diutak-atik, pakai Google Analytics ya. Kemudian online advertising sudah mulai ada beberapa kayak Google Ads, kayak Facebook Ads atau IG itu suka masuk. Dan sekarang udah terbiasa sekarang menggabungkan antara
perangkat-perangkat digital. Dari WhatsApp bisnis, Ibu berarti Bapak Ibu Facebook, IG sama WhatsApp kan udah satu triangle begitu. Jadi udah langsung bisnis, itu udah langsung nge-link semua. Truk gitu. Dan jangan lupa tambahkan juga kalau mau yang gratisan tuh di Google bisnis, misalnya saya handle Google bisnis ada 6. Saya bikin 6 truk di situ juga bisa langsung diukur analitiknya. Jangan lupa Google bisnis itu di dalamnya juga ada websitenya juga. Tapi yang penting sebetulnya yang utama prioritaskan mandiri juga website kita sendiri loh Bapak Ibu, karena itu citra ya. Jadi data, kemudian bonafiditas, kredibilitas itu ada di website yang punya diri kita, punya perusahaan Bapak Ibu. Yang domain hostingnya tuh punya sendiri gitu. Kalau yang itu kan punya orang gitu. Tapi untuk bergerak, untuk memviralkan, untuk menggiring pasar target semua itu. Tapi nanti endingnya harusnya sudah ada di website kita yang punya domain hostingnya kita. Nah, kadang untuk main gimmick-gimmicknya kita juga mainin Google Bisnis ada, kemudian ada Google Map-nya juga kita bisa mainin. Jadi setiap orang yang ngeklik itu nanti bisa kesasar gitu. Bukan kesasar, kesisir, ketoel gitu. Zaman dulu pernah ada broadcast zaman mungkin Pak Cahyadi waktu itu di Burgundi waktu zaman dahulu berapa 10 tahun yang lalu ada paket zaman HP baru mulai kan paket broadcast SMS gitu ya di BB kalau nggak di BB 4.000 alamat 10.000 sekituan gitu. Jadi saya pilihnya yang masuk Bandung orang Jakarta yang KTP Jakarta ke sini gitu. Nah itu ada zaman dulu tuh ada begitu. Nah sekarang mah udah lebih global kita yang nentuin gitu. Jadi di Google Analytics kita udah tinggal klik gitu. Nah itu sementara sekarang masih free, nggak tahu data kita diambil orang di atas ya siapa tahu gitu. Tapi secara bisnis itu berjalan gitu dan ada impact-nya gitu. Jadi brand awareness aja mah gampang nanti tuh. Bandeng organik, kemudian ayam organik gitu. Organik identik dengan sehat, bisa tuh terus aja diviralkan. Nah, ini summary dari tadi kegiatan-kegiatan dari basic marketing teori itu. Jadi ada marketing strategi ya, kemudian ada taktik, ada strategi, ada taktik, ada value. Ini nih. STV, strategi, taktik, value. Nah, kalau strategi itu berarti ke STP, segmenting, targeting, positioning. Kemudian kalau taktik itu tadi ke diferensiasi, di dalamnya ada selling, diferensi, sama marketing mix. Kemudian value-nya ada branding. Ini alur yang dari tadi awal, saya endingkan lagi di sini. Ternyata, ada di sini. Dan ingat, positioning itu menentukan diferensiasi, kata Pak Arief Yahya, Pak Menteri katanya. Pak Menteri yang kemarin, positioning itu menentukan diferensiasi. Aduh, gaya gitu. Jadi saya pembeda itu unique selling point itu yang maksudnya membedakan dengan orang lain atau dengan kompetitor. Nah, di pemasaran di sini ada di era pandemi itu ada prediksinya di sini. Ini dari saya ambil dari Pak Jokowi ya, pidato Pak Jokowi juga dengan Kemenpar yang dulu sebelum Wisnu Tama ya. Kemudian di sini akan terjadi dan memang sudah terjadi ini wisata dengan tingkat kontak yang minimal nomor 1, kemudian nomor 2 hotel dengan wajah baru yang dengan prokes itu, kemudian liburan di alam. Nah, nomor 3 nih liburan di alam, kemudian 4 space menjadi barang mewah dan sangat berharga. Jadi yang lega-lega itu sekarang tuh gitu. Ruang-ruang terbuka itu akan baru jadi barang mewah dan berharga. Ini contoh di saya di Sariater, di Ciater tuh sekarang punya bukit, punya lapang gede tuh jadi duit semua camper van. Jadi masanya tuh ada di area-area yang terbuka. Kemudian staycation, banyak terjadi orang-orang libur-libur ya di situ juga pindah ke hotel dari Jakarta, dari jalan ini pindah ke sana. Misalnya Bandung bosen di rumah, sekarang udah tinggal check-in aja di Trans, check-in aja di Hilton gitu. Check-in aja di mana. Mau di Kamboti hayu mangga di Abdi ya. Lalu wisata dalam jumlah kecil sekarang adalah rata-rata jumlahnya kecil, tidak bis-bisan lagi kayak dulu. Kemudian wisatanya sekarang orientasinya ke domestik, ke kiri kanan airline, airport dari luar negeri sudah tutup. Lalu lanjut usia turun dulu karena resiko pandemik. Kemudian swakelola self guide tourismnya dengan menggunakan digital. Kemudian diskon besar-besaran pasti nomor 10 nih. Kemudian yang 11 wisatanya untuk kesehatan meningkat. Nah ini healing tourism ya. Ini kemudian 12 virtual meeting.
virtual MICE ya, sampai ke virtual tour nih sekarang. Kemudian yang ke-13, interior hotel menjadi minimalis dan mudah disterilkan. Wisata di daerah pedesaan meningkat. Ini perkiraan-perkiraan yang memang sudah terjadi selama ini. Ini saya kutip di bulan awal pandemik, berarti di tahun lalu di sekitar bulan Maret Aprilan, dan memang berjalan ini sampai sekarang. Sementara saya lanjutkan dulu, tidak ada ini tanggapan dulu. Saya langsung masuk dulu ke pariwisata 4.0. Jadi 4.0 itu kan identik dengan informasi ya, dunia digital atau informasi. Ternyata ruang lingkup pariwisata tuh kenceng tuh. Ya, ada lodging di atas. Lodging tuh bagian nginap-menginap yang di usaha pariwisatanya, di penyediaan akomodasi. Lalu ada aktivitasnya, kegiatannya yang kedua di tengah, kemudian di bawahnya itu ada retail atau store-store ya. Kemudian ada FB-nya, food and beverage operation, kemudian ada transportation. Yang jadi ternyata pariwisata itu segitu luasnya gitu. Ini skemanya. Pariwisata poin 4.0 itu penggunaan unsur teknologi terkini, yaitu cyber, kemudian IoT, robotik. Industri pariwisatanya akan lebih cerdas ceritanya. Nah, di Indonesia sebentar. Dari zaman Pak Arif Yahya ternyata dari 2019 tuh sebetulnya sudah digadang-gadangkan bahwa Indonesia tuh sudah memang harus siap kepada pariwisata 4.0 gitu. Jadi mulai tourism 4.0 tuh mulainya nih di Portugal, kemudian di Spanyol nih udah 2019 sukses, kemudian Indonesia tinggal harusnya dari 2019. Saya buka Renstra marketingnya Kemenparekraf 2019-2024, tapi akhirnya harusnya ada amandemen lagi, ada perubahan karena di rencana strateginya Kemenpar kan 2019 waktu itu belum ada unsur pandemi. Saya belum dapat lagi yang update revisinya terbaru. Dan ini tujuannya kenapa harus ada tourism 4.0 adalah memungkinkan pariwisatanya menjadi lebih cerdas, kemudian yang pastinya memberi kemudahan dan pengalaman yang bernilai bagi para wisatawan. Jadi tujuannya adalah memberi kemudahan dan pengalaman yang bernilai bagi wisatawan. Jadi ke experience sebetulnya ya. Nah, unsur teknologi dalam tourism 4.0 ini Urskastrak nih tahun 2019 adalah di sini ada unsurnya artificial intelligence, kemudian blockchain, emerging technology. Nah, itu tuh apa? Nanti kita bisa dalami. Cuma yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu nih ada kategori ICT ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingatnya dulu IT ya, information technology, jangan salah sebetulnya sekarang harus lebih komplitnya adalah ICT, information communication and technology. Jadi kadang-kadang jangan lepas ternyata di informasi teknologi itu ada komunikasinya. Jadi akhirnya jangan IT lagi, sekarang tuh udah berapa tahun yang lalu tuh udah harus sadar ICT, informasi, communication and teknologi. Jadi komunikasinya itu yang harus juga dikencengin. Karena di literasi digital itu kategorinya adalah kita kelemahan Indonesia ini adalah lemah dalam literasi digital. Kenapa kita tidak naik-naik gitu. Jadi lemahnya dalam literasi digitalnya, digital skillnya. Salah satunya ada komunikasi di situ kan termasuk ke skill gitu. Digital etik, digital culture, sama digital safety-nya. Itu yang sekarang sedang digautkan Pak Jokowi itu dari Juni ya kemarin tuh literasi digital nasional. Nah, itu untuk ngejar ke arah 4.0 ini. Sementara orang lain udah ke 5.0, ke smart community, kita masih proses ke 4.0 terus gitu ya. Ini seperti ini. Nah, maaf. Di tourism 4.0 ini ternyata banyak sekali di dalamnya tuh. Jadi ada mulai IoT, big data. Ini saya paparkan satu-satu, tapi silahkan nanti Bapak Ibu tinggal buka saja dalami sebetulnya itu apa gitu. Saya udah tandain itu kata kuncinya. IoT, Internet of Things, itu segala teknologi yang terkoneksi dengan internet. Dari device, network, application, ini semua ada di IoT. Makanya sistem itu bisa ngedetek kita loh. Jadi sekali kita pakai gadget, itu tuh data kita tuh udah kemana-mana, udah bisa diikutin. Ya, akhirnya history kita tuh ada. Kita sekali kita bukain location aja, itu udah tahu
location kita on terus, tiap hari kita kemana aja itu udah kedetek IoT sama big data. Oh dia terbiasa ke warung itu, dia terbiasa ke toko mall itu, dia terbiasa ke sana. Nah itu tuh langsung si data itu diambil, di-create si perusahaan. Nah terus aja disebarin. Jadi ke kita tuh, misalnya kita seringnya ke Trans Studio Mall, misalnya kita gini. Atau misalnya Cirebon tuh seringnya kemana gitu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, nanti location itu kadang-kadang perlu juga untuk digital safety, sesekali harusnya dimatikan kalau nggak perlu gitu. Location itu matikan saja, itu tuh kedetek banget tuh di history kita tuh. Ya. Kemudian ini big data jejak-jejak digital. Nah, ini itu kadang-kadang sumbernya dari media sosial, dari portal, dari mana. Sekali kita buka portal tertentu itu nanti akan masuk lagi yang sejenis gitu. Jadi jejak historinya pasti ada. Jadi IoT, kemudian big data itu udah zaman sekarang nih sangat andalan sekali. Kemudian augmented reality, AR. Jadi ternyata AR itu adalah tempelan perangkat, satu perangkat untuk bisa membuat sesuatunya jadi 3D gitu. Jadi ada AR, ada VR, virtual reality. Virtual reality itu yang langsung jadi kenyataannya di 4D. Kalau AR itu perlu tempelannya aja. Nanti Bapak Ibu silahkan apa bedanya AR dan VR. Itu sudah coba di sini sebetulnya ada video-videonya, tapi saya sepertinya tidak sempat untuk bisa memutarkan AR, VR. Jadi saya harap Bapak Ibu 4.0 ini sudah mulai familiar lah dengan istilah-istilah ini. Virtual reality itu, nah di Neo Soho Mall Jakarta katanya tuh, saya belum pernah ke sana ya. Kemudian ada di Tempak Virtual Reality yang di Coffee Jaya gitu. Dan kalau di Guangzhou Cina, nah kalau Bapak Ibu ada YouTube-nya itu sebetulnya tinggal klik aja itu udah bisa kelihatan. Kemudian mixed reality MR, penggabungan antara dunia nyata dan dunia virtual. Teknologinya adalah AR dan VR digabungkan. Nah, ada Microsoft HoloLens. Jadi kalau di video itu kita udah seperti layaknya empat dimensi aja, terus kita bisa klik jadi kemana gitu. Bayangkan kalau enggak Bapak Ibu bisa buka Google Earth. Kalau di Google buka Gmail, Bapak Ibu di Google Earth itu nanti ada 4D-nya. Nah itu terus kalau ada juga Microsoft HoloLens juga ada ngeluarin produknya. Nah itu seolah-olah Bapak Ibu kalau di Google Earth kita bisa nyampe ke rumahnya gitu. Tak gitu. Coba beloknya jalan kiri kanan rumah pagernya. Nah itu Bapak Ibu bisa coba mulai familiarkan dengan itu dan bisa digunakan untuk promosi juga. Silahkan ya. Dan itu masih free-freean sekarang untuk di Google itu. Kemudian ada teknologi based business model. Ini adalah B2B. Kalau Bapak Ibu yang pernah di hotel tuh kenal tuh ada B2B ya. Jadi business to business, tapi berdasarkan sistem software. Jadi OTA lah, online travel agent atau virtual hotel operator. Di dalamnya kan ada di dalamnya kan ada extranet, kemudian terus digabung lagi dari channel manager gitu ya. Jadi ada gabungan-gabungan begini. Sebetulnya mereka itu online travel agent itu mereka kan hanya punya sistem aja. Sementara yang isi kontennya kita-kita loh yang punya produk dan jasa. Kayak Bapak Ibu misalnya bandengnya Bu Ari misalnya simpan ke GoFood atau Shopee Food. Sebetulnya mereka hanya punya sistem. Nanti kan Bapak Ibu dikasih ekstranet tuh buat ngisi nama menunya apa, harganya berapa, ya, lokasinya apa. Kontennya tuh dari kita gitu. Jadi langsung aja kita kasih komisi ke mereka. Aduh gitu. Kalau kamar juga kan gitu. Kamar kita punya, simpen aja di extranet Traveloka. Nyimpen 10, 20 gambar kamar sama segala macam. Sebetulnya orang kita, orang hotel yang ngisi kontennya tuh dari kita dari hotel. Sementara si Travelokanya itu hanya punya sistem aja gitu. Tapi mereka dari punya sistem itu mereka dapat komisi 17-25%. Jadi mereka itu kaya oleh kita-kita gitu. Itulah teknologi base business model tuh dengan punya software, sementara nggak harus punya produk gitu. Itu yang waktu Pak Aji dari manajemen operasi itu input, proses, output. Nah, jadi mereka tuh hanya punya sistemnya aja gitu. Jadi yang input konten segala macamnya bisa jadi kita yang punya barang gitu.
Seperti itu. Kemudian mobile teknologi ini adalah inovasi di pariwisata dengan diintegrasikan kepada gadget ya. Gadgetnya tidak selalu harus handphone, tapi bisa juga sekarang tuh ada smartwatches-nya, ada gelang dan kacamatanya. Dan sekarang udah jam tangan yang sudah bisa segala macam tuh ada di situ. Kacamata juga yang udah bisa ngelihat 4D, melihat semuanya juga sudah bisa di-set ya. Ini mobile teknologi, kemudian ini ada contoh-contohnya, silakan Bapak Ibu nanti didalami saja. Kemudian untuk order-order intinya adalah mempermudah pelanggan untuk menemukan kebutuhan dan keinginannya. Dan fast. Jadi untuk memenuhi yang fast tadi, yang cepat, kemudian user friendly. Nanti dikencenginya di situ. Cepat dan gampang digunakan. Artificial Intelligence, AI, jadi tadi ingat bahwa tadi ada AR, ada VR, augmented reality, ada virtual reality. Kemudian sekarang ada AI ya, Artificial Intelligence. Nah, wah kenceng. Ini bahasa-bahasa digital, bahasa-bahasa literasi digital nih. Ini adalah robotik biasa, yang kemarin saya waktu di pertemuan keberapa nih ada robot-robot di awal nih, ini udah di AI ya. Nah, ini AI dan robotnya juga seperti itu, tapi kita pede saja bahwa di pelayanan itu unsur-unsur robot itu sebetulnya untuk mempercepat dan mempermudah gitu. Tapi tidak bisa menggantikan dari human touch-nya ya, human sentuhan manusianya gitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang unik di chatbot ya. Jadi jangan kaget, layanan obrolan ini dilayani oleh mesin. Jadi sekarang kan udah terbiasa nih kalau Bapak Ibu telepon kemana ataupun WhatsApp langsung nanti jawabannya tuh oleh mesin gitu, oleh si chatbot itu, oleh sistem gitu. Jadi nah bahkan ada yang terbaru itu atau udah lama sih sebetulnya ada dating by mesin gitu, ada chatbot by gitu. Jadi kalau ada masuk ke satu aplikasi misalnya ya, dulu saya suka terus aja ngikutin yang terbaru apa ya gitu. Oh, layanan chatting gitu. Nah, ternyata yang ngejawabnya tuh mesin gitu ya, robot. Oh, gitu. Tidak ada hati, tidak ada rasa gitu. Judulnya seperti itu. Nah, ini namanya chatbot ya. Itu ada dan bisa diulik ya. Nah, bagaimana tadi berarti hampir ada 9 ya untuk di Tourism 4.0 itu, dari mulai tadi IoT, Big Data, kemudian AR, VR, MR, kemudian sampai ke robotik, AI, itu segala macam. Nah, nanti posisinya di pariwisata di Indonesia seperti apa gitu. Ternyata di Indonesia terseok-seoknya tuh satu posisinya adalah barangkali jaringan, karena di tourism ini kan sangat bersandar pada ketersediaan jaringan gitu. Nah, ini sementara jaringan alhamdulillah kalau kita di Jawa Barat barangkali udah bagus, di Flores udah bagus. Nah, di beberapa tempat masih ada blank spot. Jadi kurang meratanya fasilitas infrastruktur itu jaringan, kemudian pemahaman para pemangkunya juga yang masih belum belum kompak ya. Jadi masih kominfo sekarang udah kenceng tuh buka. Nah, kalau dirasa-rasa Bapak Ibu pernah selama Jokowi kan Google Earth itu kenceng sekali, Google Maps semua rata-rata udah digital itu udah terbuka gitu. Kalau zaman dulu ada 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ada terbatas-batas gitu. Kalau sekarang udah buka semua gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada pengalaman tentang penggunaan digital ini pada produk Bapak Ibu? Misalnya penggunaan, ada merasa enggak waktu itu Bapak Ibu pernah, dulu mah meni gampang ya saya bikin apa gitu, atau mau penggunaan Google, tadi saya suka bilangnya, mohon maaf kalau saya bilang Google terus gitu, karena yang ada yang saya utak-atik tuh yang gratis tuh di situ gitu. Barangkali Bapak Ibu boleh ada tanggapan untuk di pariwisata 4.0 di digital? Ada pengalaman? Monggo yang berkenan buka mic 1, 2 orang boleh, mangga. Pak Cahyadi berkenan barangkali? Atau Pak Hanggi boleh, atau siapa saja monggo. Atau dari Pak Teguh nih Singkawang, Bu Airin? Singkawang belum ada suaranya.
Monggo yang berkenan buka mic, boleh. Pengalaman menggunakan digital, boleh sejauh mana? Ada yang suka aktif ambil Google Ads atau apa, Facebook Ads atau IG? Bu Niar? Bu Niar Dahniar Hussein? Wah, suaranya tidak ada. Atau siapapun boleh yang berkenan. Monggo, Bu Erni. Pak Henrikus? Pak Henrikus Flores bagaimana nih digital Pak Henrikus? Ayo Bapak Ibu. Mohon maaf Ibu, di sini jaringan kurang bagus. Jadi dia punya layarnya agak mati hidup. Mohon maaf kalau dari tadi nyimak materinya kurang terlalu fokus. Oh, siap. Tapi nggak apa-apa bercerita pernah penggunaan digital atau promosi sosial media atau apa, boleh? Oh, sinyal. Kalau berkaitan dengan promosi melalui digital, ya, jadi pernah Bu, cuman promosinya melalui Google, yaitu karena kita di sini penghasilannya beras, jadi kita promosinya melalui Google saja Bu. Ya, pernah sekali saja. Oke, Google Business ya? Iya, betul. Nah, Google Business tuh Bapak berarti udah punya, udah klaim tempat ya, lokasi Google Business itu nanti ngelink ke Google Map, Pak? Benar nggak? Ya betul, karena di situ juga share lokasi untuk penempatan tempat dia punya bisnisnya itu Bu. Betul. Jadi kan untuk menentukan ngeklik lokasi ya Pak ya. Tapi di situ ada websitenya loh Pak, di Google Business ya, itu betul. ada website. Oh siap, mantap. Berarti Bapak main di Google Business, kemudian di dalamnya ada Google Web sama Google Map ya. Ya, betul. Tapi Pak Henrikus pernah main nggak? Bapak jadi kontributor Google barangkali nanti posting-postingin aja. Pernah postingin atau berkomen kepada tempat orang lain, titik-titikin? Paling memosting penjualan saya Bu. Misalnya yang saya lakoni saat ini adalah menjual sembako dan juga beras. Yang saya posting demikian. Kebetulan di Google, juga di begitu Google ada Bapak. orang yang ya. Siap. Ya Bu, di Google saya. Ya. Kalau komen review orang itu Bapak jawab di Google Business. Kalau soal review komen saya tidak terlalu respon Bu, cuman saya hanya melihat saja karena kebetulan saya juga mencantumkan nomor kontak saya sehingga mereka sering mengontak saja. Oh, langsung nomor WhatsApp Bapak dipampangin ya di situ ya? Iya, siap. Betul. Siap. Sip, terima kasih Pak Henrikus. Jadi memang yang paling mudah, cepat gitu ya, efektif, efisien tuh ambil di mumpung gratis, lagi-lagi gratis ya. Sebetulnya harusnya kita punya website sendiri, itu diusahakan harus punya. Tapi kita bisa mainin Google Business, di dalamnya ada website, kemudian masuk ke Google Map untuk ngetikin lokasi supaya Sherlock masuk. Nah, tapi jangan salah, di Google Business sama Google website itu ada review-review orang. Nah, itu harusnya ada engagement, dijawab aja gitu. Jadi triknya traffic itu adalah dengan ada engagement antara apa yang ngeklik sama yang nulis, yang komen sama yang kita jawab gitu. Itu pun berlaku untuk di IG atau Facebook. Kalau ada yang komen itu harus dijawab di terus gitu. Jadi ada engagement ikatan gitu. Itu bagusnya seperti itu. Dan biasakan kalau di perusahaan itu jawabannya juga diusahakan sudah terformat gitu ya. Kadang kalau perusahaan misalnya Pak Henrikus ada sembako dan apa, nanti kalimat-kalimatnya tuh memang jangan terlalu formal tapi sudah standar, jangan terlalu nyeleneh juga gitu. Tapi nah itu nanti jadi ciri khasnya perusahaan mau apa. Jadi clue saya berarti kalau Bapak udah bermain sosmed ataupun di Google Business, Google Map itu jangan lupa engagement-nya, jadi harus direspon gitu.
Jadi kalau udah WhatsApp udah enak begitu. Sip, terima kasih sekali Pak Henrikus. Bapak Ibu ternyata untuk Sama-sama Ibu. Ya, siap, Pak. Nah, ini conclusion-nya di malam ini berarti di manajemen pemasaran dan pariwisata 4.0 ternyata marketing konsep itu adalah bukan identik ya, equal atau boleh disebut identik dengan emotional market gitu. Jadi karena ternyata ada harus ada ikatan tadi, engagement gitu. Jadi kalau orang udah suka tuh udah ya itulah gitu, nggak bisa ke lain hati gitu. Jadi usahain seperti itu. Nah ternyata di langkah-langkahnya itu udah ada hampir 9 nih emotional market concept tuh. Ada marketing mix-nya nomor 1, kemudian ada product positioning-nya, kemudian market targeting-nya, kemudian market segment-nya. Jadi saya balik-balik ulang-ulang tuh, berarti ada marketing strateginya, ada marketing mix-nya, ada brand-nya, ada diferensiasi, kemudian ada service, ada proses, kemudian ada selling. Sebetulnya ini tahapan skema yang marketing tadi, cuma lebih sekarang adalah masuknya dikerucutkan juga kepada emotional market konsepnya. Karena saking perlunya interaksi sebetulnya engagement antara penjual dan pembeli, karena tadi adalah seni pemasaran itu adalah seni sosial ya, aktivitas sosial dan manajerial, ada sosialnya jangan dilupakan. Makanya kita pede namanya pemasaran produk dan jasa itu tidak bisa murni dengan robot saja, tapi tetap harus ada unsur interaksi sosialnya, ada unsur manusianya. Nah, ini saya bawakan juga paradigma baru. Jadi paradigma baru ceritanya nih, conclusion-nya salah satu kisi-kisinya dari tadinya make and sell ya, kemudian sekarang harusnya sense and respond. Jadi empati gitu ya. Jadi jangan hanya menjual, tapi sekarang berarti udah berapa lama nih, sebetulnya udah berlaku dari 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu tuh udah respon, empati gitu. Jadi proaktif gitu ya. Kemudian dari tadinya hanya aset, barang modal saja sekarang harus sudah jadi brand atau value. Dari vertikal, nah sekarang saya masuk yang ada merah-merahnya ini, tadinya dari customize dan personalize ya. Jadi itu challenge-nya. Kemudian tadinya single channel, hanya satu jalurnya, sekarang bisa segala macam, bisa multi channel, channelnya bisa online, offline, kemudian bisa di sosmed, bisa di platform, bisa di marketplace, bisa nitip di mana-mana gitu. Itu maksudnya di multi channelnya. Market share sekarang jadi customer share-nya, kemudian retention agresinya, ya tadi customer experience itu masuknya ke retention aggression. Kemudian tadinya transaction marketing, fokusnya sekarang ke relationship marketing. Jadi lebih kepada kalau jadi orang marketing atau jadi sales itu lebih kepada ya udah sebagai relasi aja dulu gitu. Jadi nggak hard selling atau nggak hard promosi. Jadi kadang pertemanan, itulah orang-orang anak-anak sales marketing tuh kalau udah deket tuh antara bisnis dan pribadi itu tipis sekali, karena emang harus emotional marketing, harus relationship gitu. Kadang-kadang kita in touch ke klien tuh udah lebih dari diri pribadi gitu. Itu tantangannya anak-anak marketing tuh. Dekat dengan affair kalau kurang kuat iman ya. Lalu intermediary marketing sekarang lebih direct marketing langsung ke user. Jadi seperti bandengnya Bu Ari, seperti ayam sehatnya Bu Yunita, kemudian sembakonya Pak Henrikus, itu sekarang udah nggak ada, bisa jadi udah nggak ada maklar, udah nggak ada agent, langsung aja ke user, ke pengguna gitu. Jadi dia hubungi kita, udah kita tinggal kirim, gosen gitu. Kemudian tadinya marketer monolog, sekarang customer dialog. Jadi pelanggan kita yang berobrol, makanya tolong review pelanggan tuh ya kita harus respon, harus dibalas. Terima kasih kalaupun ada kritikan atau apa ya. Nanti bisa dipilah review tuh, ada yang capable atau ada yang memang udah formil. Kalau yang dari OTA itu kan yang boleh review tuh hanya yang udah transaksi, udah order. Tapi kalau yang di Google itu hati-hati, yang reviewnya bisa siapa saja. Tadi saya mancing Pak Henrikus, pernah nggak dia komen ke produk orang lain gitu. Jadi nah itu sering itu bisa saja. Nanti kalau untuk di peperangan tuh bisa jadi misalnya Pak Cahyadi zaman dulu Burgundy
dengan email yang macam-macam bagus-bagusin gitu, tapi pas ke orang, ke kompetitor jelek-jelekin gitu. Itu sering sekali saya suka monitor seperti itu, dan ada trik-triknya gitu. Ada trik-triknya bagaimana sih zaman dahulu mah preman gitu ya, menjatuhkan brand orang lain atau mengibarkan brand kita. Itu ada teknik-tekniknya juga, ada politiknya juga gitu ya. Kemudian, nah customer satisfaction sekarang masuknya ke customer experience. Jadi tolonglah proaktif gitu, jadi bukan reaktif lagi. Kemudian, nah itu harus kalau mau proaktif berarti harus dikuatkan di gas historinya. Jadi supaya tahu kita alurnya dia dulu tuh senangnya apa, inginnya apa gitu, kebiasaannya apa. Kemudian jadi bisa ngejar mudahnya gitu, memberi kemudahan kepada si pelanggan. Kemudian green marketing, nah Mars marketing kepada Venus marketing itu kan identik dengan perempuan halus gitu ya, manusiawi. Jadi adalah zaman sekarang tuh lebih kepada menyentuh emosinya gitu. Baper-baperan sekarang main-mainannya gitu. Kemudian kata Hermawan Kertajaya, dulu marketing 2.0, sekarang marketing 3.0. Jadi human centric era. Jadi jangan takut meskipun ada tourism 4.0, serba digital, tapi ternyata pada kenyataannya manusia itu tidak bisa menghindari kodratnya sebagai makhluk sosial. Jadi untuk yang digital itu adalah tool saja untuk mempercepat dan memberi kemudahan. Jadi bagaimana kita bisa menggunakannya. Sip, Bapak Ibu, barangkali ada tanggapan satu lagi yang berkenan sebelum kita kita tadi mulai 9.15 nih, udah 7.15 sampai ke 9.20. Ada barangkali yang berbuka mic, boleh? Tentang paradigma baru boleh, atau tentang apa boleh? Siap. Ada yang chat seperti apa? Oh, putus-putus. Pak Ferry, timbul tenggelam ya. Pak Ferry, monggo nggak apa-apa, silahkan kalau mau ada berkenan komen. Monggo Pak. Terakhir nih sebelum ditutup nih, mangga. Pak Ferry, monggo. Oke deh, baik. Atau Pak Cuben, Pak Cuben? Pak Cuben? Boleh ada suaranya terakhir Pak Cuben? Pak Cuben? Nah, loh saya panggil-panggil loh, Pak. Jadi Bapak Ibu terima kasih sekali. Barangkali karena memang waktunya, jadi mohon maaf tadi harusnya memang saya ada satu video lagi yang menceritakan tentang digital, tapi saya pastikan bahwa Bapak Ibu juga udah familiar dengan YouTube, jadi tinggal cari contoh-contohnya saja. Tentang Microsoft HoloLens itu, Bapak Ibu boleh nanti tinggal googling ya, supaya nanti tahu digital itu seperti apa. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, kita akan bertemu kembali di Kamis depan tanggal 5 Agustus saja untuk topik yang terakhir, topik yang keempat. Jadi nanti saya akan berkoordinasi dengan admin, dengan Bu Deis untuk UTS. Saya akan kirimkan kepada Bu Deis, kemudian untuk yang 3 pertemuan hari ini dan kemarin, kemudian yang tanggal 22. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu. Bila tidak ada yang berkenan buka karena sudah 9.20, barangkali saya memahami Bapak Ibu waktunya sudah tersita, tapi pastinya mudah-mudahan ada tambahan-tambahan perspektif yang bisa Bapak Ibu simak, dan pastinya harusnya lebih dalam lagi, silahkan Bapak Ibu bisa create lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas fokusnya. Pastinya sehat selalu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ade. Siap, Ditunggu materinya Bu. Ya, siap. Pak Wianto, Dara Ramang atau Pak Wianto teh, asa kenalnya Pak Wianto teh. Sip. Hatur nuhun Bapak Ibu. Sampai jumpa nanti di hari 5 Agustus, hari Kamis ya. Monggo, Baik, terima kasih. Baik, makasih Bu. Hatur nuhun.